Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Nurdin dengan nomor pokok mahasiswa 2017 051070. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai konsep pemrograman. Jadi ini merupakan materi dari mata kuliah pengantar organisasi komputer. Untuk pertama, di sini saya jelaskan mengenai konsep program atau pemrograman. Jadi pemrograman itu apa? Pemrograman adalah urutan langkah, prosedur atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis, berencana, dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maksudnya apa? Jadi pemrograman itu adalah, bisa kita sebut program itu adalah perintah. Jadi kita menginputkan, membuat program atau membuat perintah yang kita inputkan kepada komputer yang berupa urutan langkah-langkah yang terstruktur supaya dia berjalan secara sistematis dan juga tanpa memakan waktu yang lama, dan akhirnya apa yang kita inginkan itu tercapai, apa yang ingin kita buat. Seperti itulah kurang lebihnya konsep mengenai pemrograman atau program. Kemudian selanjutnya adalah jika program berjalan, bagaimana sih program itu dieksekusi. Jadi program itu dieksekusi, mula-mulanya kode programnya akan dimasukkan ke bagian preprosesor, yaitu yang diawali dengan tanda pound atau tandanya seperti ini, pagar ini. Kemudian akan menghasilkan file yang akan dilewatkan ke dalam compiler. Kemudian di dalam compilernya akan menerjemahkan kode program yang telah dilewatkan oleh preprosesor ke dalam bahasa assembly. Kemudian assembler menerima keluaran dari compiler C++ dan akan membuat sebuah kode objek. Jika dalam kode program kita tidak menggunakan fungsi-fungsi yang terdapat dari library lain, maka kode objek ini akan dieksekusi menjadi file exe. Kemudian bagian ini dikerjakan jika kemudian ada yang namanya link editor. Nah, link editor ini akan dikerjakan jika program yang kita buat menggunakan fungsi-fungsi luar yang disimpan dalam suatu library lain. Link editor akan mengimplementasikan kode objek dan library yang ada untuk menjadikan sebuah file exe. Jika program yang kita buat menggunakan fungsi-fungsi luar, maka link editornya akan mengimplementasikan kode objeknya dan library-nya yang ada untuk menjadikan sebuah file exe atau file yang akan dieksekusi. Kemudian untuk program, di sini kita contohkan kerangka programnya yaitu C++. Jadi di sini dari kerangka program C++ tersebut, ya hal yang penting adalah di sini ada file header. Di file header ini dia seperti tadi, di sini adalah pound, include, kurang dari, iostream, kemudian lebih dari. Ini untuk memanggil fungsi library-nya. Kemudian kita juga bisa mendeklarasikan fungsi di atas ini. Jadi kita bisa membuat fungsi dengan membuat tipe datanya dan juga namanya, juga bisa membuat fungsi void nanti. Kemudian kita juga bisa menginputkan parameter di dalamnya, parameter yang bisa kita panggil di fungsi utamanya. Selanjutnya di sini kita bisa juga membuat, di sini juga terdapat fungsi utamanya atau in main. Di sini di dalam fungsi utama itu akan dilakukan statement yang akan dikerjakan. Jadi kita membuat perintah-perintah yang akan dikerjakan, seperti memanggil fungsinya atau mengerjakan sebuah perintah yang kita perintahkan kepada komputer melalui bahasa pemrograman. Kemudian di sini ada return 0 untuk mengembalikan ke program, mengembalikan ke sistem operasi awalnya. Kemudian di sini untuk contoh program sederhananya, di sini menggunakan bahasa C++. Di sini kita panggil seperti tadi, on include iostream. Nah, ini untuk memanggil fungsi cout dan cin ini. Ini adalah fungsi-fungsi standar untuk menampilkan dan juga menginputkan nilai. Jadi di sini di fungsi utamanya
kita buat variabel X dengan tipe datanya integer. Kemudian di sini kita tampilkan cout ini untuk menampilkan. Kemudian ini kutip 2 ini string, bahwa ini adalah string, masukkan sebuah bilangan. Maka nanti di dalam programnya akan menampilkan masukkan sebuah bilangan. Kemudian cin ini untuk menginputkan data. Di sini sebelumnya ditampilkan masukkan sebuah bilangan bulat. Maka di dalam program kita bisa menginputkan datanya ke dalam X ini, karena di sini tersedia cin lebih besar dari X. Jadi di sini maksudnya adalah masukkan data ke dalam X, variabel yang sudah kita buat tadi. Kemudian di sini ada cout, bilangan yang telah dimasukkan adalah X-nya. Jadi nanti yang kita masukkan akan ditampilkan kembali dengan cout ini. Kemudian akan tampil bilangan yang telah dimasukkan adalah yang kita inputkan tadi di dalam keyboard. Inputkan di keyboard tadi. Kemudian ada yang namanya file header. File header adalah file yang berisi fungsi-fungsi dan telah dikompilasi sebelumnya, jadi bisa kita panggil. Dan apabila kita akan menggunakan suatu file header tertentu, maka kita akan mendaftarkannya melalui direktif found include. Sebagai contoh, di dalam kode program, kita menggunakan cin dan cout, sedangkan kita tahu bahwa keduanya terdapat dalam file header iostream.h. Kalau di dalam bahasa C dia menggunakan iostream.h, sedangkan di dalam bahasa C++ dia menggunakan iostream. Maka kita melakukan pendaftaran dalam program kita dengan sintaks seperti ini, seperti yang ada di program ini tadi. Kita found include, kemudian masukkan library-nya, iostream atau iostream.h untuk bahasa C. Kemudian untuk operasi set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau mesin code, karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Untuk programmer, biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Jadi, ada yang namanya bahasa assembly, dan bahasa assembly ini adalah bahasa tingkat rendah. Bahasa assembly sulit dimengerti oleh manusia karena dia hampir mendekati bahasa mesin. Kemudian dibuatlah bahasa-bahasa pemrograman yang dapat dimengerti dengan cukup mudah oleh manusia, seperti bahasa Java, bahasa C++, bahasa C, dan lain-lain, dan itu disebut bahasa tingkat tinggi atau bahasa yang cukup mudah untuk dimengerti oleh manusia. Dan dia membutuhkan compiler untuk menerjemahkan bahasanya agar dia bisa dimengerti oleh komputer atau oleh mesin. Kemudian yang terakhir di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis operasi set instruksi. Jadi di sini ada data processing atau pengolahan data. Jadi instruksi aritmetika dan logika. Instruksi aritmetika memiliki kemampuan untuk mengolah data numerik, sedangkan instruksi logika beroperasi pada bit-bit word sebagai bit, bukan sebagai bilangan. Operasi-operasi tersebut dilakukan terutama untuk data di register CPU. Kemudian ada data storage atau penyimpanan data. Instruksi-instruksi memori diperlukan untuk memindahkan data yang terdapat di memori dan register. Kemudian ada yang namanya data movement atau perpindahan data. Instruksi input-output diperlukan untuk memindahkan program dan data ke dalam memori dan mengembalikan hasil komputasinya kepada pengguna. Kemudian ada yang namanya kontrol. Jadi itu merupakan instruksi pemeriksaan dan percabangan. Instruksi-instruksi kontrol digunakan untuk memeriksa nilai data, status komputasi, dan mencabangkan ke set instruksi lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.